Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita di dalam Kristus kita harus tahu posisi kita. Posisi kita di dalam Tuhan, kita meski pastikan bahwa kita ini ngerti. Kalau kita ngerti posisi kita di dalam Kristus setelah menjadi orang percaya, jadi orang lahir baru, segala tindakanmu, ucapanmu, dan perbuatanmu pasti akan berubah dan berbeda. Banyak orang Kristen tidak tahu posisinya di dalam Kristus, sehingga selalu tertuduh. Ketika dia pernah melakukan dosa di masa lalu, sekalipun udah bertobat, tertuduh terus. Masih nggak layak. Tuhan ampunin aku, Tuhan terima aku apa enggak. Nggak ngerti kebenaran. Kalau orang nggak ngerti kebenaran, ya mesti belajar kebenaran. Kita harus tahu persis posisi kita di hadapan Tuhan. Kalau kita ini sungguh-sungguh anak Tuhan, kita mengaku dosa, semua kesalahan dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Yesus akan ampuni dengan darahnya, dia akan ampuni, dikuduskan kita dosa kita, pelanggaran kita itu. Waktu kita mengaku dosa, dia kuduskan dan sucikan. Posisi kita waktu bertobat, kudus suci seperti Tuhan. Manusia roh kita dikuduskan lagi, jiwa kita dikuduskan lagi. Nah, jiwamu itu perlu diperbarui hari demi hari dengan firman. Jangan sampai nanti setan pakai untuk nuduh, kamu nggak layak, kamu nggak benar, kamu nggak bisa, nggak apa-apa. Kalau setan sudah bisa menuduh dan kamu bisa makan tuduhan setan, kamu jadi orang Kristen yang memiliki otoritas dan kuasa. Kamu jadi orang Kristen yang selalu tertuduh, merasa nggak layak, merasa nggak bisa, merasa nggak mampu, merasa nggak sanggup, merasa jadi orang yang paling lemah karena nggak ngerti otoritas dan kuasa Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Kalau orang Kristen nggak tahu posisinya di dalam Kristus, hidupmu akan dijajah setan, ditipu setan terus-terusan, tidak akan mengalami kemenangan. Semakin hari, hidupmu semakin babak belur, stres, panik, bingung, kacau. Padahal kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sekarang buka di 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita ini adalah imam. Kalau kita ini sudah lahir baru bertobat di dalam Tuhan, posisi kita adalah imamat yang rajani. Di dalam perjanjian lama, imam ya imam, raja dan ya hanya raja. Kalau raja coba menjadi imam, mempersembahkan korban, ditolak Tuhan. Seperti Raja Saul, seperti Usia. Mereka ditolak Tuhan. Karena apa? Urapan imam ya urapan imam, urapan raja dan raja. Tetapi hari ini kita adalah imamat yang rajani. Imam yang menjadi pengantara antara orang berdosa dengan Tuhan, menjadi orang yang tidak hidup benar dengan Tuhan, kita jadi pengantaranya. Dan raja adalah orang yang memiliki otoritas dan kuasa. Banyak orang Kristen nggak tahu otoritas dan kuasanya di dalam Kristus. Tidak heran hidupnya kacau, hidupnya berantakan, dijajah setan, hidup dalam dosa, hidup dalam kelemahannya, hidup dalam perbudakan, diinjek-injek setan terus. Nggak pernah mengalami kemenangan. Karena dia nggak tahu bahwa hidupnya sebenarnya punya otoritas dan kuasa. Makanya perlu terus belajar kebenaran firman Tuhan. Semakin kita ngerti firman, semakin kita dibukakan kebenaran, dan kebenaran yang kita mengerti itu akan memerdekakan kita. Semakin kita ngerti firman, semakin kita bergaul dengan Tuhan. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, kita semakin banyak berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan Tuhan akan limpahkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Hidupmu pasti berubah, kelakuanmu berubah, dan hidupmu memiliki otoritas. Semakin kita menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya ke hadapan Tuhan, Tuhan dapatin hidup kita berkenan di hadapannya. Tuhan akan limpahi kekuatan, kuasa, dan otoritas. Hidup kita akan memiliki dampak yang besar. Hidup kita akan mencerminkan anak-anak kerajaan Allah. Otoritas kita, otoritas kerajaan Allah. Memiliki dampak, perkataanmu, mulutmu, sikapmu, perbuatanmu pasti berbeda. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kita orang pilihan Tuhan. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, karena kita dikuduskan oleh darah Yesus. Sekali kamu minta ampun dosa dengan pelanggaranmu di masa lalu di hadapan Tuhan, ya sudah selesai, jangan diingat-ingat tuh. Posisimu udah kudus, dosamu di masa lalu udah diampuni itu. Posisimu waktu kamu minta ampun di hadapan Tuhan langsung dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Jangan mau dituduh oleh setan. Setan akan tuduh kamu nggak layak, kamu nggak bisa, kamu kan pernah begini, kamu kan pernah berzina, kamu kan pernah kumpul kebo, kamu pernah membunuh, kamu pernah kepahitan, kamu pernah marah sama orang ini. Setan akan terlalu tuduh dengan
perbuatan-perbuatan kita di masa lalu. Tapi kita meski tahu posisi kita, ketika kita di dalam Kristus, setiap hari di dalam Kristus kamu tuh kudus, suci, tak bercacat celah. Jangan mau dikuasain setan. Makanya saya percaya kalau orang itu semakin hari semakin hidup benar di hadapan Tuhan, ya, memiliki hubungan dengan Tuhan, kamu tambah hari tambah kudus. Kekudusanmu hari ini dalam kudus, besok dalam kekudusan, lusa dalam kekudusan, minggu depan hidup dalam kekudusan. Semakin hari semakin dikuduskan, semakin hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Imanmu semakin bertambah dari iman yang satu pada iman yang lain. Bertolak semakin dalam. Karaktermu diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hari ini diubahkan, besok diubahkan. Hari diurapi, besok diurapin, dan diurapin terus, hidup dalam pengurapan. Semakin powerful dan dahsyat. Orang-orang kayak begini ya, pasti ngomong begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini dikuduskan, disucikan. Semakin kita berjalan dalam kekudusan, kita menjadi miliknya Tuhan. Supaya ngapain? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tuhan mau manifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Saya sudah pernah ulang berkali-kali ini. Di 2 Tawarik dijelaskan, mata Tuhan mencari, menjelajah ke seluruh muka bumi ini. Mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Untuk diapain? Dilimpahi kekuatan dan kuasa. Tuhan butuh pribadi yang berserah. Pribadi yang hidup benar di hadapannya. Untuk dilimpahi kekuatan dan kuasanya. Untuk menceritakan kemuliaannya di muka bumi ini loh. Di muka bumi ini. Tuhan butuh kita yang menjadi kepanjangan tangannya, kepanjangan lidahnya, kepanjangan perbuatan tangannya yang ajaib dan dahsyat. Tuhan bentuknya roh. Dia butuh manifestasi melalui hidup kita, memenuhi hidup kita, untuk memanifestasikan semua pekerjaan Allah di muka bumi ini. Kita mencerminkan anak-anak kerajaan Allah, sikap dan perbuatan kita seperti kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi ini. Harusnya setan pun juga butuh tubuh manusia untuk memanifestasikan pekerjaannya. Karena roh, dia perlu menguasai seseorang, makanya dijebak, dijatuh, diseret, supaya orang itu bisa dikuasain dan digagahi. Mulutnya dipakai untuk menjadi kepanjangan mulutnya setan, perbuatannya menjadi kepanjangan pekerjaannya iblis, sehingga apa yang dikerjakan iblis manifestasi di muka bumi ini. Makanya di Efesus dijelaskan peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh di udara. Karena roh-roh jahat di udara itu manifestasinya melalui orang-orang yang bisa dirasuki dan dikuasai. Itu loh yang perlu perangin. Roh-roh jahat itu bukan orangnya. Kalau kita ini mengalami peperangan rohani, pasti dampaknya itu banyak orang dilepaskan, diubahkan. Makanya kita ini adalah imamat yang rajani. Imam yang memiliki otoritas dan kuasa seperti para raja. Punya kuasa yang powerful sekali. Bisa menggagahin musuh, bisa menghancurkan musuh. Dulu imam gak berperang. Raja yang berperang di dalam perjanjian lama. Menggagahin musuh, menggagahin kota-kota musuh. Hari ini kita adalah imam yang bisa langsung menghadap Tuhan, mempersembahkan korban, dekat, bangun keintiman dengan Tuhan. Di sisi lain kita juga menjadi seorang raja yang memiliki otoritas dan kuasa. Bisa menguasai pekerjaan setan, menggagahin musuh. Hidup kita powerful. Orang Kristen kalau tahu ini, hidupnya pasti berkemenangan. Hidupnya pasti memiliki dampak. Hidupnya pasti menjadi berkat. Tidak mungkin orang Kristen yang tahu ini, bahwa belur, kacau, stres, panik, bingung. Kamu bingung, kamu panik, kamu kacau karena kamu gak kenal Tuhan. Tapi kalau kamu kenal Tuhan, kamu bisa tenang dan rileks dalam hadiratnya. Amin. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini kedahsyatan Tuhan. Tuhan mau pakai kita, hidup kita menjadi kepanjangan tangannya, menjadi representasi dari kerajaan Allah. Orang kan melihat kelakuanmu, orang kan melihat perbuatanmu, orang kan melihat ucapanmu, benar-benar mencerminkan kerajaan Allah apa tidak. Semakin kita tahu posisi kita di dalam Tuhan, kita kan gak akan jadi orang yang sembarangan dan sembrono loh. Kita ini udah ditebus, kita ini udah dipanggil keluar dari kegelapan, hidup dalam terang. Harusnya terang kita itu bersinar, bercahaya, begitu rupa memancar keluar. Karena kita adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung. Orang bisa melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Makanya kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan supaya terpancar kehidupan,
keluar melalui kehidupan kita. Terpancar kehidupan. Hari ini yang memancar apa? Kematian atau kehidupan? Hari ini kita ini menjadi orang anak terang atau anak-anak gelap? Kalau masih ngaco, berantakan, ngawur, ada keputusan hari ini, ambil keputusan sungguh-sungguh untuk berubah dan bertobat. Minta kasih karunia Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta campur tangan Tuhan, minta kekuatan Roh Kudus, dibimbing, diurapi, dimuridkan kalau perlu, supaya semakin hari hidupnya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, penyerahan kita itu perlu di hadapan Tuhan. Kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita, yang semakin hari semakin dibawa menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Banyak orang Kristen nggak tahu posisinya di dalam Kristus, sehingga perbuatannya yang mencerminkan perbuatan anak-anak dunia. Kelakuannya ya kelakuannya anak-anak dunia. Semua tindakannya persis seperti anak-anak dunia. Bukan menjadi anak-anak terang, bukan menjadi anak-anak kerajaan. Kalau engkau menjadi anak kerajaan Allah, hidupmu punya otoritas. Kamu bisa mengalahkan semua kelemahan dalam dirimu. Semua dosa yang menguasai hidupmu, kamu bisa kalahkan, taklukkan dengan kekuatan Allah. Kamu menjadi orang yang gagah perkasa, ngerti firman, ngomong kebenaran, bisa menghancurkan semua tipu daya setan dalam hidupmu. Hidupmu pasti menjadi dampak besar, menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa hari ini, semakin hari hidup kita dibawa, semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin didapatin berjalan sesuai dengan ketepatan ilahi. Bapak Ibu, jangan mau ditipu setan. Jangan mau dituduh setan. Kita bisa kuasai. Kita bisa kalahkan dia dengan otoritas dari tempat maha tinggi. Hidup itu penuh kuasa. Kata-katamu penuh kuasa. Tindakanmu penuh kuasa. Karena kita adalah anak-anak terang. Jangan babak belur terus. Kalau engkau hidup dalam dosa, hidup dikuasain pikiran jahat, pikiran jelek, hidup dalam kepahitan, sakit hati, gampang tersinggung, gampang marah, bagaimana mungkin kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan? Bagaimana mungkin kamu tuh hidup dalam kebenaran? Harusnya kita harus berubah total. Kalau kita ini semakin kenal Tuhan, semakin ngerti kebenaran, kita bisa menaklukkan diri kita berpusat kehendak Tuhan. Hidup kita semakin berkemenangan, berotoritas, semakin dipakai Tuhan, semakin diberkatin Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi dampak besar bagi banyak orang. Orang akan banyak diberkati melalui tindakan, sikap, dan perbuatan kita. Dan nama Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Kenali dirimu siapa di dalam Kristus. Kamu adalah imamat yang rajani, yang memiliki otoritas dan kuasa. Kamu adalah kepunyaan Allah. Kamu adalah orang yang dikuduskan, disucikan lagi. Kamu adalah anak-anak terang. Kamu adalah orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bukan menjadi orang yang lemah, yang bodoh, orang yang gak ngerti apa-apa lagi. Karena penyertaan Tuhan, kita perlu bergaul dengan Tuhan setiap hari. Semakin kuasanya nyata, semakin keintiman yang kita bangun semakin dalam, semakin hadiratnya manifestasi melalui kehidupan kita. Hidup kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan yang ajaib. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Saya berdoa, Bapak Ibu, mulai hari ini, kenali hatimu, kenali dirimu. Kamu mesti ngerti posisimu di dalam Kristus itu apa. Hidupmu akan tenang, rileks, dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa, tutup matamu, tutup Alkitabmu. Bapak, dalam nama Yesus kami terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan dengan darah Yesus, nempel dalam hati kami, terpatri, terpahat dalam loh batin kami yang dalam, firman jadi kehidupan. Terima kasih Tuhan, berkati semua orang yang mendengarkan firman ini. Mereka dipakai Tuhan dan diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin hari, semakin dibawa menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Hidup mereka semakin disucikan, berjalan dalam ketepatan ilahi. Bapak, mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, Tuhan berkati. Tuhan jamah oleh pilur oleh darah Yesus. Tuhan sembuhkan mereka dan berikan kesehatan yang prima. Tuhan sendiri yang campur tangan secara ilahi. Kamu berdoa biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah-limpah mengalir memenuhi hidup kami. Semua yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan. Apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Mulai hari ini sampai selamanya kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Yesus Kristus Tuhan, Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.